Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sudah lebih dari 3 minggu kalian tidak saling bertemu. Bukan hanya antara kalian dengan guru-guru kalian, tapi juga antara kalian dengan teman-teman satu kelas, satu angkatan, bahkan dengan teman-teman satu sekolah kalian. Kehadiran virus corona telah menciptakan sebuah kondisi yang begitu berbeda. Untuk pertama kali seumur hidup kalian tidak diperbolehkan mengunjungi tempat di mana selama ini menjadi paling banyak kalian habiskan waktu di sana, yaitu sekolah kalian. Pertama kalinya kalian tidak dituntut untuk mendengarkan guru di kelas selama lebih dari liburan tahun ajaran baru. Pertama kalinya kalian diliburkan tapi tidak bisa pergi kemanapun untuk berlibur. Itu semua akan menjadi catatan sejarah dalam lembaran kehidupan kalian. Berita bagusnya, semua keadaan ini menyebabkan ditiadakannya pelaksanaan ujian nasional. Hal ini bisa jadi membuat kalian lebih lega karena terlepas dari beban yang selama ini menghantui pikiran kalian. Tanpa kalian sadari, saat ini kalian mendapatkan tambahan aset dalam kehidupan kalian. Apa itu? Yaitu waktu. Ya, kalian jadi lebih banyak punya waktu. Dengan keleluasaan waktu tersebut, kalian bisa lebih leluasa untuk melakukan banyak hal. Bisa jadi, karena keleluasaan waktu tersebut membuat kalian menjadi lebih asik dengan gadget kalian. Kalian jadi lebih banyak menonton film-film di HP atau laptop. Kalian jadi lebih lama bermain game. Kalian berlama-lama chatting bersama teman-teman kalian. Masalahnya, adakah manfaat yang kalian dapatkan dengan melakukan semua hal tersebut selain membunuh waktu? Bisa jadi semua keleluasaan waktu ini akan menjadi sia-sia. Keadaan kalian nanti pada saat krisis ini berakhir tidak menjadikan kalian menjadi berbeda. Nyaris sama saja dengan keadaan pada saat-saat awal memasuki krisis ini. Itu berarti 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau berbulan-bulan lewat begitu saja, tidak menyisakan hal positif bagi diri kalian. Sungguh suatu hal yang merugikan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghindari kerugian di masa datang, izinkan Bapak untuk mengajukan beberapa alternatif yang bisa kalian pedomani dalam menghadapi keleluasaan waktu ini. Pertama, menurut rencana, meski ujian nasional ditiadakan, tapi ujian sekolah akan tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian menghadapi ujian sekolah tersebut. Bersyukurlah kalian terlepas dari tekanan stres ketika akan dihadapkan pada ujian nasional. Sebagai ungkapan syukur tersebut bisa kalian aplikasikan melalui persiapan yang lebih baik menghadapi ujian sekolah ini. Ini adalah kesempatan bagi kalian untuk memperoleh prestasi dalam pencapaian nilai kalian. Karena pelaksanaan ujian sekolah tidak sesetres ujian nasional. Kalian lebih tenang, lebih rileks, dan lebih leluasa. Ingat, karena ujian nasional ditiadakan, maka ujian sekolah jadi punya kedudukan sangat strategis dalam hal pencapaian nilai ijazah kalian nanti. Alihkan energi, perhatian, dan fokus kalian dari ujian nasional ke ujian sekolah ini. Kedua, nikmatilah kesempatan untuk bermain-main dengan gadget kalian, karena keleluasaan waktu ini menjadi anugerah buat kalian. Tapi, jangan sampai waktu bermain kalian ini melebihi dari 20% dari keleluasaan waktu kalian. Jangan sampai terlena dengan kegiatan bermain tersebut. Jadikan waktu bermain itu sebagai selingan hiburan dan pengusir kebosanan kalian, sehingga kalian bisa melakukan banyak hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, jadikan keleluasaan waktu ini menjadi momentum buat kalian. Momentum untuk menjadikan diri kalian menjadi lebih positif dari sebelumnya. Untuk itu, ada beberapa alternatif yang bisa kalian lakukan. Alternatif pertama, pelajarilah hal-hal baru, pelajaran baru, keterampilan baru yang selama ini tidak terlalu kalian kuasai. Untuk hal ini, kalian bisa gunakan media online di rumah masing-masing. Misalnya ikuti kursus online untuk menguasai bahasa asing, keterampilan menggambar, keterampilan memasak, origami, membuat vlog, bermain sulap, dan lain-lain. Di media online begitu banyak kursus atau tutorial untuk berbagai keterampilan. Alternatif kedua, tingkatkan keterampilan yang selama ini kalian sukai dan kalian kuasai. Misalnya, kalian yang hobi dengan desain, pelajarilah lebih intensif trik-trik dalam hal desain. Begitu juga kalian yang hobi dengan masak, bernyanyi, memainkan alat musik, menulis, public speaking, menggambar, baca puisi, dan lain-lain. Alternatif ketiga, carilah video-video yang inspiratif, berhubungan dengan pribadi atau hobi kalian selama ini. Bisa jadi dengan menyaksikan video tersebut, membuat kalian menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan kalian.
Kalian menjadi punya tujuan yang lebih jelas akan masa depan kalian. Atau kalian menemukan cara-cara baru dalam melakukan hal-hal yang selama ini kalian sukai. Alternatif keempat, buatlah sebuah proyek sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Ciptakanlah desain baru, foto-foto baru, resep baru, tulisan baru, lukisan baru, puisi baru, lagu baru, dan lain-lain. Gunakan keluasan waktu kalian untuk proses penciptaan sesuatu yang selama ini tidak sempat kalian lakukan. Intinya adalah, ketika krisis ini nanti berakhir, kalian akan keluar menjadi pribadi yang berbeda dibanding dengan kondisi ketika awal memasuki krisis ini. Kalian bisa memanfaatkan keluasan waktu selama krisis tersebut untuk menambah nilai kalian sendiri. Kalian akan lahir kembali sebagai pemenang, sementara anak-anak lain sebagai pecundang karena dikalahkan oleh kesia-siaan. Inilah yang selama ini disebut ibrah, yaitu pelajaran, nilai atau hikmah di balik sesuatu peristiwa. Badai pasti berlalu. Semua akan melewati proses krisis ini. Tapi tidak semua akan mendapatkan hikmah dari krisis ini. Dan pastikan kalian salah seorang yang berhasil melewati krisis ini sebagai pemenang. Dan semua yang kalian dapatkan tersebut akan menjadi tambahan aset bagi diri kalian sendiri. Hebatnya lagi, itu semua akan berpengaruh bagi kualitas masa depan kalian sendiri. Ingat, setelah kalian lolos dari perjuangan ujian nasional, ada satu lagi tantangan besar yang akan kalian hadapi, yaitu memasuki sekolah baru. Kalian akan memasuki lingkungan baru, kelas baru, pelajaran-pelajaran baru, guru-guru baru, dan tentu juga teman-teman baru. Keberhasilan proses belajar selama di sekolah baru tersebut ditentukan oleh kondisi kalian ketika masuk pertama kali ke sekolah tersebut. Ketika pertama kali kalian masuk sekolah tersebut dengan berbagai kemampuan dan keterampilan kalian, ditambah rasa percaya diri yang tinggi, akan memuluskan jalur kesuksesan selama kalian belajar di sekolah tersebut. Dan semua itu bisa kalian siapkan sejak sekarang. Akhirnya, mari kita panjatkan harap dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita serta semua keluarga kita bisa melewati krisis ini dengan sehat dan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk sempat masuk kelas lagi, bertemu dengan guru-guru kita lagi, bertemu dengan teman-teman yang selama lebih dari 2,5 tahun membersamai kita dalam suka dan duka. Dan yang terpenting, semoga kita diberi kesempatan untuk mengikuti prosesi perpisahan dengan keluarga besar sekolah kita sebagai puncak kebersamaan kita selama ini untuk menjadi bekal kenangan indah di masa depan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan memberkahi kita serta mengabulkan permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusef Jahilmi, SMA Fastabiqul Khairat Samarinda. Salam harmoni.